Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang apa sajakah unsur kebahasaan pada teks pidato persuasif. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita telah mengetahui bersama bahwa setiap teks memiliki unsur-unsur kebahasaan tersendiri. Unsur-unsur kebahasaan inilah yang dapat dijadikan sebagai ciri khusus untuk mengenali suatu teks. Berikut ini adalah unsur-unsur kebahasaan pada teks pidato persuasif, yaitu yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam predikat. Biasanya, predikat dalam kalimat ini cenderung berawalan me dan ber, atau dapat pula berbentuk kata dasar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Kalimat pertama, kami sangat menyadari tugas penting seorang pelajar. Kalimat kedua, setiap siswa berperan aktif di lingkungan sekolahnya. Kalimat ketiga, pemuda harus bangkit dari keterpurukan. Unsur yang kedua adalah penggunaan kata tugas, yaitu kata yang secara bentuk dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan imbuhan dan tidak memiliki makna. Berikut ini beberapa kata tugas yang terdapat dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, preposisi atau kata depan. Misalnya, kata di, ke, dari. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, biasanya merujuk benda atau tempat. Contoh, di Kabupaten Mesuji, ke kota lain, dari luar daerah. Kata tugas yang kedua adalah konjungsi. Biasa dikenal dengan kata hubung atau kata sambung. Misalnya kata dan, atau, tetapi, karena, sehingga, meskipun, jika, maka, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Kata tugas yang ketiga adalah artikula atau kata sandang. Misalnya kata si, sang, yang, dan para. Kata tugas yang keempat adalah interjeksi atau kata seru. Misalnya kata ayo, mari, yuk, dan sebagainya. Yang kelima adalah partikel atau kata penegas. Misalnya kata lah, kah, pun. Unsur yang ketiga adalah penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Misalnya suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, bangga, menyayangi, dan sebagainya. Unsur yang keempat adalah penggunaan kosakata teknis, yaitu kosakata yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Misalnya, di bidang biologi ada kata habitat, ekosistem, populasi, reboisasi, dan sebagainya. Di bidang kesehatan, ada kata virus, pandemi,
infeksi, amputasi, dan sebagainya. Kemudian di bidang hukum, ada kata hakim, pledoi, eksepsi, alibi, dan sebagainya. Unsur yang kelima adalah penggunaan sinonim dan antonim. Kita telah mengetahui bersama bahwa sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna hampir sama. Sedangkan antonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna berlawanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sebagai pelajar atau siswa, kita tidak boleh hanya diam. Kita harus berjuang. Contoh berikutnya, tidak perlu dipermasalahkan besar kecil hasilnya. Yang terpenting adalah kesungguhan usahanya. Unsur yang keenam adalah penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang ada dan jelas bentuk fisiknya. Misalnya kata meja, kursi, buku, sapu, dan sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak ada bentuk fisik tetapi bisa dirasakan. Misalnya ilmu, cinta, harapan, kebahagiaan, dan sebagainya. Unsur yang terakhir adalah penggunaan proses nominalisasi. Nominalisasi adalah proses pembentukan kata benda atau pembendaan yang berasal dari jenis kata lain. Pembentukannya dilakukan dengan penambahan imbuhan. Perhatikan contoh berikut ini. Pertama, ada kata tua berasal dari kata sifat, mendapatkan awalan ke sehingga menjadi ketua, membentuk kata benda. Contoh berikutnya ada kata timbang, berasal dari kata kerja, mendapat akhiran an sehingga menjadi timbangan, membentuk kata benda. Kata yang terakhir ada kata kaya, berasal dari kata sifat, mendapatkan awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi kekayaan yang membentuk kata benda. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat!